Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi penyuluhan anti korupsi. Ya. Korupsi di dalam beberapa bahasa menunjukkan arti yang buruk. Kalau di dalam bahasa Indonesia, korupsi berasal dari kata korup yang artinya busuk, palsu, dan juga suap. Nah, menurut Black's Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan. Namun, keuntungan yang diberikan itu bertentangan dengan tugas dan juga hak-hak dari orang lain. Ada banyak dasar hukum tindak pidana korupsi, bisa dilihat di sini. Nah, ada 30 jenis atau bentuk dari tindak pidana korupsi, dan dari 30 jenis itu dibagi kembali menjadi 7 kelompok tindak pidana korupsi. Apa saja? Yang pertama adalah kerugian keuangan negara. Yang kedua, penggelapan dalam jabatan. Yang ketiga, pemberian sesuatu kepada pegawai negeri. Yang keempat, perbuatan pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh adalah gratifikasi. Nah, apa sih perbedaan antara gratifikasi, suap, dan juga pemerasan? Kalau gratifikasi biasanya pemberian berupa barang, uang, atau apapun itu yang diberikan kepada seseorang, tapi biasanya pihak penerimanya itu tidak mengetahui terlebih dahulu atau tidak ada kesepakatan terlebih dahulu. Jadi bentukannya mungkin seperti hadiah, ya. Nah, kemudian sedangkan kalau suap itu biasanya ada kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu antara sang pemberi dan juga penerima. Sedangkan kalau pemerasan itu ada unsur pemaksaan untuk memberikan sesuatu. Nah, ada berbagai contoh upaya mencegah dan menentang korupsi. Di antaranya adalah melakukan tindakan preventif atau pencegahan, kemudian memberikan edukasi sedini mungkin, salah satunya adalah seperti yang kita lakukan sekarang, kemudian dengan cara mengembalikan uang negara, dan sama-sama mengawasi dari mulai sistem sampai dengan evaluasinya. Kemudian kita juga bisa memperbaiki sistem perizinan dengan mempermudah sistemnya menjadi tidak terlalu berbelit-belit dan membuat resiko kegiatan korupsi bisa masuk ke sana. Tujuan akhir dari pemberantasan korupsi adalah terciptanya good governance atau pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, ideal, dan lain-lain. Nah, kapan kita bisa lihat atau bisa bilang bahwa pemberantasan korupsi kita itu berhasil? Yang paling utama adalah dari penurunan persentase tindak pidana korupsi. Nah, kalau misalnya jumlah tindak pidana korupsinya sudah menurun, otomatis efek sampingnya adalah pemerintah lebih dipercaya oleh masyarakat. Kemudian pengembalian uang negara juga meningkat, dan meningkat juga efektivitas dari sistem pengawasan yang melekat pada instansi-instansi. Nah, ada beberapa best practice yang bisa kita contoh, yaitu dari Selandia Baru, Denmark, Finlandia, dan Singapura yang tercatat memiliki tindak pidana korupsi yang rendah. Kalau kita lihat, keempat negara tersebut sama-sama memiliki kesamaan, yaitu memiliki sistem pemerintahan yang transparan dan juga memiliki sistem hukum, baik itu hukum pidana dan juga hukum sosial yang memberikan efek jera atau preventif, ya. Jadi orang biasanya berpikir berkali-kali untuk melakukan tindak pidana korupsi karena kalau tidak hukumannya lama, dihukum secara sosial juga cukup parah, gitu ya. Kemudian dampak korupsi dalam berbagai bidang atau sektor pastinya banyak. Kalau saya pribadi, karena saya merupakan pengajar di bidang kesehatan, oleh sebab itu dampak korupsi yang
sering saya lihat adalah penurunan kualitas sektor gizi dan juga kesehatan, ya. Tingginya kematian ibu dan anak, tingginya prevalensi stunting, kemudian kesulitan untuk pengadaan bahan makanan dalam level rumah tangga, dan juga ada dampak-dampak lainnya di sektor pendidikan, sektor infrastruktur juga akan menurun semua dengan terjadinya korupsi di mana-mana. Nah, kerugian negara versus hukuman koruptor ini masih timpang. Kerugian negara lebih besar dibandingkan dari hukuman yang didapatkan oleh para koruptor yang dianggap sebentar dan juga ringan jika dibandingkan dari kerugian yang dialami oleh negara. Nah, di samping kerugian yang dialami oleh negara karena uang negara digunakan oleh koruptor, ada biaya sampingan, biaya sosial akibat dari tindakan korupsi itu sendiri. Jadi contohnya seorang koruptor menggelapkan uang negara sebanyak 2 miliar. Nah, kerugian negara itu tidak hanya sekedar 2 miliar saja, tapi juga ada biaya-biaya tambahan berupa biaya penegakan hukum, biaya pencegahan korupsi, biaya penahanan, biaya pengadilan, dan lain-lain. Nah, strategi pencegahan korupsi bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah melalui pendekatan yang represif, kemudian yang kedua perbaikan sistem, dan yang ketiga melalui edukasi dan kampanye seperti yang kita lakukan pada hari ini. Penanaman nilai anti korupsi penting untuk ditanamkan sedini mungkin kepada generasi-generasi muda kita. Ada beberapa nilai anti korupsi yang perlu dimiliki oleh seseorang sebagai modal untuk menjadi agen anti korupsi. Yang pertama adalah dia harus jujur, dia harus peduli, dia harus mandiri, harus disiplin, harus bertanggung jawab, harus bekerja keras, sederhana, berani, dan memiliki sifat yang adil. Ya. Selain itu penting juga untuk menumbuhkan jiwa integral. Jiwa integral itu adalah jiwa yang memiliki integritas pribadi, berperilaku sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Kemudian antara perkataan dan perbuatannya itu sejalan. Tidak tergoda melakukan penyelewengan dan menjadi panutan. Ada beberapa tokoh bangsa yang berintegritas, salah satu di antaranya adalah Haji Agus Salim dan juga Muhammad Hatta. Terima kasih, sekian penyuluhan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.